Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihim iqtada wa qatafa. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Bapak-bapak, saudara-saudara ingkang sami dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat ingkang Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Maka di antara wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, Allah Ta'ala telah menurunkan agamanya ini sebagai panduan hidup, aturan hidup, undang-undang hidup, agar hamba-hambanya selamat di dunia yang sementara, terlebih nanti di akhirat yang abadi. Bahkan Allah Ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menjelaskan aturan-aturan Allah tadi, dan sekaligus menjadi teladan, panutan, contoh bagaimana cara menjalankan undang-undang Allah. Nah, berkaitan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 21 yang artinya, niscaya sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan siapa gerangan yang bisa menjadikan Rasul itu sebagai teladan. Di samping Allah menjelaskan bahwa Rasul itu teladan, Allah juga menjelaskan siapa yang nantinya bisa menjadikan Rasul sebagai teladan. Karena faktanya memang ternyata tidak semua orang beriman bisa menjadikan Rasul sebagai teladan. Maka di ayat ini Allah menjelaskan Rasul itu teladan bagi kalian. Kalian itu siapa kalian itu? Kalian yang bisa menjadikan Rasul sebagai teladan itu, yaitu liman kana yarjullah, orang yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan hari akhir, wa dzakarallahu katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Tiga hal ini yang mesti kita wujudkan dalam diri kita agar kita bisa menjadikan Rasul sebagai teladan kita. Karena memang tiga ini yang ada dalam diri Rasul, tiga ini, sifat tiga ini: mengharapkan Allah, mengharapkan akhirat, dan banyak mengingat Allah. Selama tiga sifat ini belum terwujud dalam diri kita, maka kita akan kesulitan mengikuti Rasulullah. Bahkan menjadikan saja, belum mengikuti, sekedar menjadikan Rasul sebagai teladan, sebagai idola, itu pun sulit. Banyak orang yang mengaku beriman tapi
mereka tidak mengidolakan Rasulullah, punya idola yang lain, kurang cinta kepada Rasul, lebih cinta kepada yang lain. Maka di ayat ini Allah menjelaskan 3 sifat penting ini, 3 sifat penting agar kita dalam hidup ini bisa mengikuti Rasulullah. Karena kita tidak akan bisa menjadi seorang muslim yang baik tanpa mengikuti Rasulullah. Syekh Bishr Al-Hafi sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau menyampaikan al-Islam huwa sunnah wa sunnah wal Islam. Islam itu ya sunnah itulah Islam. Islam itu sunnah dan sunnah itulah Islam. Jadi Islam itu sunnah. Al-Islam huwa sunnah. Islam itulah sunnah. Kita tidak akan bisa berislam tanpa menjalankan sunnah. Sunnah itu ajaran Rasul, ya, sabda Rasul atau perbuatan Rasul. Atau Rasul tidak bersabda, tidak berbuat, ada sahabat yang mengucapkan, ada sahabat yang berbuat dan Rasul membenarkan. Itu sunnah. Islam itu adalah sunnah. Kita tidak akan bisa berislam dengan benar kalau kita tidak mengikut sunnah. Dalam seluruh sisi kehidupan, dalam ibadah, dalam dakwah, dalam adat keseharian, di sana ada sunnah. Di sana. Ibadah yang benar mesti mengikut sunnah. Berkaitan dengan sholat, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui saya sholat. Sholat seperti Rasul. Jadi kalau Allah merintahkan kita sholat, maka bagaimana cara sholat? Ikuti Rasul. Ya, mulai takbir sampai salam bagaimana? Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya itu bukan sekedar sholat. Bagaimana Rasul itu dulu? Ya, mengikut sunnah. Ya. Dalam dakwah ikut sunnah. Bagaimana Rasul berdakwah? Bagaimana Rasul berjuang? Mengikut sunnah. Ya. Bahkan dalam kehidupan keseharian ikut Rasul. Ya. Karena memang Islam itu tidak hanya mengatur bagaimana ibadah tersebut, tapi dalam adat pun diatur oleh Islam. Ya. Karena Islam itu agama dan agama adalah aturan hidup. Bagaimana kita hidup? Ya, itulah agama. Maka dalam keseharian pun kita mesti ikut Islam, dan untuk praktek Islam kita mesti mengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah. Ya. Sunnah, ya, ajaran Rasul. Sunnah itu ajaran Rasul. Hari ini Bapak jamaah sekalian, kita sering menganggap remeh sunnah karena kita memandang sunnah hanya dari sisi hukum. Nah, itu kan hukumnya sunnah. Sunnah itu kan boleh ditinggal, sunnah itu kan bukan wajib itu. Kita memandangnya hanya dari sisi hukum. Kita tidak memandang ini sunnah Rasul, ini ajaran Rasul ini. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di luar sunnah yang ada bid'ah. Kalau kita tidak ikut sunnah, tidak ikut Rasul, kita akan ikut yang lain kita. Bid'ah namanya. Maka saat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh Ibnul Qawwa,
Apa itu sunnah dan apa itu bid'ah? Kata Sayyidina Ali, as-sunnah wallah sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal bid'ah ma faruqha. Sunnah itu ya sunnah Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad itu yang beliau lakukan, yang beliau sabdakan, itu sunnah. Dan bid'ah itu adalah yang menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi tadi, apa yang disabdakan oleh Nabi. Di luar sunnah adanya bid'ah. Maka kita mesti menaruh perhatian pada sunnah ini, mengikut Rasul. Bagaimana Rasul? Bagaimana Rasul? Ya, dalam seluruh kehidupan kita mau makan, bagaimana Rasul dulu makan? Bagaimana caranya? Ya. Kita mau tidur, bagaimana Rasul dulu tidur? Apa yang dilakukan oleh Rasul sebelum tidur itu? Kita ke kamar kecil, bagaimana ajaran Rasul ke kamar kecil? Bagaimana ajarannya? Mengikut sunnah. Nah, di dalam sunnah ini ada berbagai macam keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah pun juga dijanjikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah, mengikut Rasul itu. Tidak sekedar hidup, bahkan tidak sekedar Islam, tapi Islam yang mengikut sunnah. Nah, untuk bisa ikut Rasul ini Allah menyampaikan tadi setidaknya ada 3 sifat yang mesti kita miliki ya, untuk bisa mengikut Rasul. 3 sifat harus kita miliki. Pertama, yarjullah, mengharapkan Allah. Yang dicari Allah, ridhonya Allah, kedekatan dengan Allah. Selama kita mencari yang lain, mencari ridho selain Allah, ya, mencari kedekatan dengan selain Allah, sementara ridho Allah, kedekatan Allah tidak diperhatikan, sulit kita akan menteladani Rasulullah. Kalau mencari ridho manusia, bagaimana orang-orang supaya senang sama saya, bagaimana atasan saya supaya senang sama saya, Allah ridha atau tidak diperhatikan. Kalau kita masih seperti itu, mustahil kita akan bisa mengikut Rasulullah. Maka dalam hidup ini yang pertama kita cari Allah, ridha Allah, kedekatan dengan Allah. Hari ini kita berlomba-lomba untuk mencari kedekatan dengan selain Allah. Dekat dengan pejabat A, dengan pejabat B, bangga kita. Ya. Bahkan bukan dengan pejabatnya, dengan calon pejabat, senang kita. Kalau ada orang mencalonkan diri pejabat, semua orang berebut untuk mendekat. Ya. Apalagi sudah jadi pejabat. Kita tidak dilarang dekat dengan pejabat, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridho Allah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, beliau pernah menyampaikan, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu. Barang siapa mencari ridha Allah, bahkan untuk itu dia rela dibenci manusia, asalkan Allah ridha, manusia benci, saya tak peduli saya. Barang siapa berani melakukan seperti ini, hidup yang dicari ridha Allah, maka Allah akan ridho kepada orang ini, dan nanti pada ujungnya manusia yang tadi benci kepada orang ini oleh Allah akan dirubah hatinya, akhirnya dia pun juga akan ridho, akan senang kepada orang ini.
Sebaliknya wa manil tamasa ridwan nas bisukhtillah. Barang siapa mencari ridho manusia, ingin diterima manusia, ingin disenangi manusia, ingin memuaskan atasannya, tapi dengan cara yang dibenci oleh Allah, aturan Allah dilanggarnya. Yang penting atasan saya senang, sehingga saya tidak akan dihentikan dari jabatan ini. Kalau menteri-menteri tidak akan direshuffle nanti, dia akan bertahan dalam kedudukannya dia. Asalkan atasannya senang, semua apapun akan dia lakukan dia. Barang siapa mencari ridho manusia dengan cara yang dibenci oleh Allah, maka Allah akan membenci orang ini, dan pada akhirnya orang yang senang pada orang ini tadi oleh Allah akan dirubah hatinya, mereka pun juga akhirnya menjadi benci kepada orang tersebut. Maka bagaimana hidup ini mencari ridho Allah, mencari Allah. Orang senang tak senang tidak usah diperhatikan, yang penting Allah. Ada bumi ini milik Allah, langit milik Allah, dunia milik Allah, akhirat milik Allah, Indonesia milik Allah, ya. Kita ini juga milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan di bumi ini milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka kita mesti mencari ridho Allah, dan ini yang dicari oleh Rasulullah. Rasul selalu mencari ridho Allah. Manusia benci tak masalah, Rasul dibenci saat di Mekah. Penduduk Mekah membenci Rasul, memusuhi Rasul. Tidak hanya difitnah, dimusuhi, diancam akan dibunuh Rasul. Tapi Rasul terus berjalan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena ini mencari ridho Allah. Maka kalau kita mencari yang lain, Bapak sekalian, mustahil kita akan ikut Rasul kita ini. Karena Rasul hanya mencari Allah. Rasul itu bagaimana Allah ridho Allah itu. Yang ditakuti Rasul cuma satu, kalau Allah murka, kalau Allah sampai marah kepada saya, itu yang takuti oleh Rasul. Maka betul-betul dihindari hal-hal yang membuat Allah murka, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini pertama, agar kita bisa mengikut Rasul, kita mesti menyamakan cita-cita kita hidup ini. Mencari apa kita? Mencari ridho Allah. Bagi Allah ridho. Dan ridho Allah itu tempatnya di mana? Di dalam perintah-perintah Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah, di situ ada ridho Allah itu. Ridho Allah itu dibalik apa yang diperintahkan itu. Allah memerintahkan, kenapa? Karena di sini ada ridhonya di sini. Kalau Allah melarang, kenapa? Karena di situ ada murka Allah. Jadi mencari ridha Allah dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintahnya. Menjauhi murka Allah dengan apa? Dengan menjauhi yang dilarangnya. Nah, ini pertama, agar kita bisa ikut Rasul, kita mesti mencari ridha Allah. Dalam hidup yang kita pikirkan, pertama, bagaimana Allah suka sama saya. Nah, bagaimana Allah suka. Bukan bagaimana teman saya suka, bagaimana tetangga saya suka, bagaimana umat suka, bukan, tapi bagaimana Allah suka sama saya. Dibenci manusia tidak masalah, asalkan Allah suka. Karena pemilik alam semesta ini Allah, dan kita akan kembali kepada Allah nanti. Ingkang kaping kalih wal yaumal akhir, mengharapkan hari akhir, yang diinginkan akhirat.
Bagaimana nanti di akhirat saya menjadi orang yang beruntung. Bagaimana saya beruntung di akhirat. Bagaimana saya berjaya di akhirat. Yang dipikir bukan hanya dunia, tapi akhirat dia pikirkan. Dan kita semua nanti akan ke akhirat Bapak sekalian. Dunia ini sementara nanti. Akan kita tinggalkan dunia ini. Maka dunia bukan tempat tinggal, dunia itu tempat apa? Meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat apa? Meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, dunia itu tempat yang akan kita tinggalkan. Ya. Kita tidak tinggal di sini, tempat tinggal bukan di dunia ini tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita nanti di akhirat. Ini berita dari Allah, berita dari Rasulullah, bukan dongeng ini. Salah satu rukun iman, mengimani akhirat. Tidak percaya dengan akhirat, ya kafir Bapak sekalian, tidak beriman dia ini. Kan rukun, imannya tak sah kalau rukunnya kurang. Ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasul dalam sabda-sabdanya. Ada kehidupan akhirat itu. Dunia sementara, sebentar di dunia ini. Rasul menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 70 dan antara 60 dan 70 tahun. Rata-rata nih, wa aqalluhum may yujawizu dzalik. Sangat sedikit yang melampaui 70 itu. 60, 70, rata-rata sebentar. Niki lek diukur kali hari-hari di akhirat kira-kira cuman 45 menit atau maksimal 1 jam. Karena sehari di akhirat dawuhipun Allah, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Sehari, bukan sehari semalam, sehari. Ya, bukan yauma wa laila atau laila wa yauman, tapi wa inna yauman, dan sungguh sehari. Rata-rata sehari nggak 12 jam aja. Kalau sehari semalam 24 jam, sehari 12 jam rata-rata. 12 jam sama dengan 1000 tahun. Ya, 6 jam sama dengan 500 tahun. 3 jam sama dengan 250 tahun. 1,5 jam 90 menit sama dengan berapa? 125 tahun. 45 menit sama dengan 60 sekian tahun, 62,5 tahun. 45 menit di akhirat itu. Kita sebentar kita ini. Maka orang yang cerdas, kata Rasul, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menekan nafsunya di dunia. Dia tekan nafsunya untuk mengikut Allah, untuk mengikut Rasul. Dia tekan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mau berbuat untuk kehidupan selepas mati. Karena kehidupan selepas mati itu adalah kehidupan yang pasti. Adik-adik belum tentu sampai tua, adik-adik ini. Ya. Yang pegawai belum tentu sampai pensiun, Bapak sekalian. Tetapi hidup setelah mati itu pasti. Setelah mati kita pasti hidup, Bapak sekalian. 5 tahun ke depan belum tentu kita masih hidup. Setahun ke depan, bulan depan, esok hari belum tentu kita hidup. Tapi setelah mati kita pasti hidup untuk yang selama-lama-lamanya, kehidupan yang tidak ada ujung akhirnya. Maka orang cerdas dia pikirkan masa depan yang sungguhnya. Masa depan kita bukan nanti kalau tua, bukan. Karena tua belum tentu kita. Masa depan kita mana? Kehidupan setelah mati. Dikubur yang berlanjut nanti ke akhirat nanti itu. Nah ini pula yang selalu difikirkan urus bagaimana di akhirat nanti.
Rasul selalu memikirkan itu. Maka kalau kita ini hidup yang kita pikirkan dunia, bagaimana di dunia ini, tidak berpikir akhirat kita, sulit kiranya kita mengikuti Rasulullah. Kan Rasul pikir akhirat, kita pikir dunia, tidak bisa ikut Rasul. Disuruh beribadah sulit kita, karena kita memandang tidak ada untungnya. Apa untungnya ibadah? Artinya tidak kelihatan kita. Habis sholat kita dapat apa kita? Secara materi kita tidak dapat apa? Kita tak terima apa-apa. Maka kalau yang kita cari dunia, berat kita akan ikut Rasulullah. Ya. Kan Rasul mengajak kita untuk membangun akhirat nanti. Dunia ini sarana menuju akhirat. Dunia ini kita kurbankan untuk akhirat. Kita gunakan untuk akhirat. Maka dunia bukan tujuan, tapi dunia ini sarana ya, untuk menuju akhirat, membangun akhirat kita. Mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Ya. Jadi yang kita cari akhirat. Di pertama, selalu mencari ridha Allah, mencari kedekatan dengan Allah, bagaimana dekat dengan Allah, bagaimana baik dengan Allah, bagaimana Allah suka. Yang kedua, bagaimana nasib nanti di akhirat. Akhirat. Fikirkan akhirat. Maka seluruh ibadah kita mesti dengan dua niat ini. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menyebutkan ada dua macam ikhlas. Ada ikhlasul amal, ada ikhlas fi tolabil ajar. Al-ikhlas ada dua macam, ada ikhlasul amal, ikhlas dalam amal, dalam beramal, dalam beribadah, kita mesti ikhlas. Ikhlas dalam beribadah itu apa? Kata beliau adalah niat semata-mata ingin mendekat kepada Allah. Amalnya ikhlas, ingin dekat dengan Allah. Bagaimana Allah ridho sama saya? Sholat, zikir, mengaji, berjuang, ya. Semua amalan saya ingin dekat dengan Allah, karena amalan ini sarana mendekat kepada Allah. Yang dua, al-ikhlas fi tolabil ajar, ikhlas dalam mencari balasan. Yang dicari apa? Yaitu balasan Allah nanti di akhirat, ya, balasan Allah di akhirat dalam amalan apapun yang dicari balasan di akhirat. Tidak boleh kita beribadah dengan niat utama ingin balasan di dunia ini. Walaupun balasan di dunia itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa tiap malam baca waqiah, maka dia dijamin selamat dari kefakiran. Rizkinya lancar. Tetapi kalau ini kita jadikan tujuan, berarti kita telah meremehkan amalan tadi. Padahal amalan ini bisa kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Amalan ini bisa kita gunakan mencari balasan Allah di akhirat, Bapak sekalian. Balasan di akhirat tidak ada yang kecil, Bapak sekalian. Ya. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya ma fiha. Tempat cambuk salah seorang di antara kalian. Kalau kita meletakkan cambuk, diletakkan di apa itu biasanya? Nah, cambuk dicantol kan, ya. Ada paku, nah, di situ tempat ada cambuk. Ini. Kata Rasul, tempat cambuk di surga itu lebih mahal daripada dunia seisinya, Pak sekalian. Allahu Akbar. Maka kalau kita beribadah kok mencari dunia? Artinya dunia jadikan tujuan utama. Betapa ruginya kita ini. Mestinya bisa kedudukan mendekat kepada Allah, mendapatkan balasan nanti di akhirat. Kok yang dicari dunia? Seorang ulama besar di India, Maulana Ilyas rahimahullah, menyampaikan
Barang siapa beribadah dengan tujuan duniawi, berarti dia masuk dalam golongan orang yang telah mempermainkan agama ini. Karena agama ini bisa kita gunakan mendekat kepada Allah, mendapatkan balasan Allah di akhirat. Kok terus digunakan mencari dunia yang remeh? Nah, ini telah mempermainkan agama. Dunia itu bonus. Ya. Yang kita cari ridho Allah, balasan akhirat, bonusnya dunia. Beliau memberikan ilustrasi seperti orang yang menikah. Menikah, seorang lelaki menikah ingin dapat apa? Ingin dapat istri. Bonusnya nanti ada kado, macam-macam. Ya. Kalau ada orang menikah, lelaki ini menikah, pemuda ini menikah, niatnya apa? Ingin dapat kado. Ya. Seperti anak kecil mau dihitan, kalau diiming-iming nanti kon oleh tak sunat, kok oleh sunat, oke sing nyangoni le kon le. Dia khitan karena ingin dapat sangu. Ya. Anak kecil masih bisa dimaklumi ya. Tapi kalau ada orang menikah, niatnya apa? Ingin dapat kado. Istri lah, saya tidak begitu butuh saya ingin dapat kado. Kalau sampai istrinya dengar, calon istrinya dengar bahwa calon suaminya mau menikahi dia karena calon suaminya hanya ingin dapat kado, dapat bingkisan dari teman-temannya. Nah, gimana nanti calon istrinya? Pasti dia akan lari, dia tak akan mau dia itu. Begitu pula kalau kita ibadah, niatnya adalah dunia. Sedekah engko rizkimu cek lancar. Kadang-kadang ada orang memberikan motivasi sedekah untuk melancarkan rizki. Motivasinya itu. Ya, kalau ini jadi tujuan utama Bapak sekalian, sedekah untuk melancarkan rizki, bukan sedekah untuk mendekat kepada Allah, sedekah untuk mendapat balasan di akhirat, tapi sedekah untuk melancarkan rizki, tujuan utamanya itu, maka kita tak dapat ridho Allah, tak dapat akhirat nanti. Ya dagang mawon niku, ya, mengeluarkan ingin dapat pemasukan di dunia ini. Nah, itu kalau dapat. Nah, maka yang kita cari akhirat, tujuan utama itu. Ridho Allah dan balasan Allah di akhirat. Adapun dunia tambahan belaka. Ini bonus. Ingkang kaping 3, agar kita bisa menjadikan Rasul sebagai teladan adalah wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah. Ya, banyak mengingat Allah. Sadar bila diri ini senantiasa dikontrol Allah, dilihat Allah, ditatap oleh Allah. Maka Syekh Yahya bin Mu'adz rahimahullah saat ditanya oleh seseorang, "Aina Allah?" Di mana Allah itu? Maka beliau iktibas itu memetik dari Al-Quran, tapi sudah Al-Quran dipetik, setelah itu ada beberapa kalimatnya yang dirubahnya, bukan merubah Al-Quran, bukan, tapi dia membuat susunan kata-kata yang mirip dengan Al-Quran begitu. Nah, iktibas namanya pun. Beliau menyampaikan innahu bil mirsad. Nah, ayatnya ini apa? Inna rabbaka labil mirsad. Beliau yakin innahu bil mirsad. Sungguh dia Allah itu bil mirsad, dalam posisi mengawasi kamu, mengontrol, memantau kamu, menatap kamu. Dia merasa ditatap oleh Allah. Itu namanya banyak mengingat Allah. Ya. Banyak mengingat Allah artinya juga ingat apa yang diinginkan Allah. Kalau kita dengar azan, ingat Allah. Artinya apa? Oh, sekarang Allah memanggil saya, mengundang saya mesti siap-siap, saya mesti pergi ke masjid saya ini, ke tempat undangan ini. Di mana undangan ini? Nah, kita datangi. Ya. Jadi dengar azan, zikir terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pun azan sampai komat sih astagfirullah, astagfirullah. Ini bukan zikir yang benar. Zikir mengingat Allah, mengingat apa yang diinginkan Allah. Ya. Saat khotib sudah berkhutbah,
Semua aktivitas harus berhenti. Yang zikir pun berhenti, tidak boleh terus zikir. Khotib berkhutbah kini muter tasbih aja. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak benar nih. Karena yang diinginkan oleh Allah saat itu adalah kita mendengarkan khutbah. Mengingat Allah artinya mengingat apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar menyebut-nyebut Allah, tapi yang diinginkan tidak diingat, tidak dituruti. Mengingat Allah, banyak ingat Allah, banyak mengingat apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha memenuhi perintah Allah. Nah, 3 hal ini Bapak jamaah sekalian akramakumullah, bagaimana kita berusaha kita wujudkan dalam diri kita agar kita nanti bisa mengikut Rasulullah. Karena kalau kita tidak mewujudkan 3 perkara ini, kita akan sulit mengikut Rasul. Kalau kita tidak mengikut Rasul, bahaya kehidupan kita, celaka kita nanti. Ya. Maka kita ikut Rasul. Satu-satunya teladan ya, bagi kita semua yang diberikan oleh Allah, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ulama-ulama pun mencontoh Rasul. Mencontoh Rasul, semuanya mencontoh Rasul, teladan ya. Maka kita pun juga mengikut Rasul, mencontoh bagaimana Rasul ya, dalam perjuangan, dalam ibadah dan dalam kehidupan keseharian ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah maunah teman-teman kita sedaya, sehingga STS itu kita bisa menggunakan sisa-sisa umur kita niki untuk senantiasa mendekat kepada Allah ya, untuk menyempurnakan ibadah kita mengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu-waktu kita kapundhut mugi-mugi dipun paringi husnal khotimah. Amin ya rabbal. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khutaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata. Rabbi zidni ilman nafi'a amalan. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلى الحق آمين اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واشرح صدورنا للإسلام واشرح صدورنا للإسلام واشرح صدورنا للإسلام اللهم استعملنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا لخدمة دينك واجعلنا وإياهم صالحين اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة ونساءنا كنساء الصحابة وأولادنا كأولاد الصحابة اللهم اجعلهم حفظة القرآن والعلماء العاملين المجاهدين في سبيلك الداعين إليك في أنحاء العالم اللهم احفظنا وإياهم من الفتن ظاهرة وباطنة اللهم احفظنا وإياهم من الفتن ظاهرة وباطنة اللهم احفظنا وإياهم من الفتن ظاهرة وباطنة اللهم انصرنا وإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرنا وإخواننا الخارجين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرنا وإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته